Ya, ujaran jin buang anak termasuk delik pidana atau bukan, Prof ya? Ini saya katakan ini pengadilan sesat ya. Dan ini juga secara prosedural itu sudah ini ganjil dan berlawanan secara hukum ya. Ini adalah pelanggaran profesi ya. Ini wilayah profesi jurnalistik. Jadi secara prosedur ini keliru ya itu. Dan pelapornya juga itu tidak proporsional. Ya. Kalau ternyata itu memang by design, ini gimana? Itu bisa dituntut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Edi Mulyadi selama 4 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Ya, bagaimana Prof? Menurut Profesor tadi dari sidang tadi ini, ya ujaran jin buang anak termasuk delik pidana atau bukan, Prof ya? Ini saya katakan ini pengadilan sesat ya. Ya. Jadi saya sangat beruntung sekali ya bisa hadir dalam forum ini dan bersilaturahmi dengan para pengacara, dengan jaksa, dengan hakim, dan saya yakin insya Allah ya dengan kesaksian ini ya saya meyakini bahwa pikiran dan perasaan mereka akan terbuka ya. Amin. Mana yang harus dibenarkan dan mana yang harus disalahkan ya. Insya Allah melalui forum ini keadilan akan segera tegak ya. Amin. Itu yang saya rasakan suasana batin sekarang ini. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada banyak pihak-pihak yang sekarang ini melaporkan, kemudian demo-demo dan terus menuntut Bang Edi Mulyadi ini dituntut 11 tahun, bagaimana Prof? Ya, doakan saja ya supaya mereka cepat menyadari ya bahwa mereka salah alamat ya. Itu ya. Itu. Salah. Bang Edi Mulyadi itu bukan sedang bertutur dengan mereka ya gitu. Jadi mereka perlu disantuni, perlu dikasihani ya, perlu disadarkan itu. Mereka salah alamat. Karena tuturan Pak Edi Mulyadi itu ditujukan kepada pemerintah yang memang ya merencanakan untuk memindahkan IKN ya. Itu petuturnya itu, lawan tuturnya itu ya, bukan. Sehingga kalau toh ini dipermasalahkan, yang harus melaporkan, yang harus memperkarakan ini adalah pihak pemerintah. Dan ini juga secara prosedural itu sudah ini ganjil dan berlawanan secara hukum ya. Ini adalah pelanggaran profesi ya. Ini wilayah profesi jurnalistik. Itu ya. Jadi pengadilan pertama untuk fenomena kemungkinan terjadinya pelanggaran praktek jurnalis itu melalui sidang kode etik ya. Nah, dari sidang kode etik di Dewan Pers itulah kemudian baru bisa berlanjut kalau ada potensi kemungkinan ya unsur pidananya. Itu semua ya dunia profesional seperti gitu ya. Apa yang terjadi di Mabes Polri itu sudah betul ya. Itu melalui sidang kode etik dulu ya. Baru dari situ nah ini diloncati itu gitu ya. Jadi makanya saya tadi usulkan ya proses peradilan ini harus segera dihentikan ya demi hukum ya. Seperti itu. Sekali lagi Prof, itu tadi pernyataan bahwa sidang kali ini adalah sidang sesat. Apakah betul atau dicabut itu pernyataannya Prof? Ya, betul itu. Ini sidang sesat. Kesesatan prosedur itu dan kesalahan alamat ya. Itu ya. Karena pihak pelapor itu harus betul-betul pihak yang dirugikan secara material ya. Dan harus dibawa ke persidangan kerugian material itu undang-undang ITE yang berlaku di kita dengan kesepakatan antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan Kemeninfo ya. Jadi secara prosedur ini keliru ya itu. Dan pelapornya juga itu tidak proporsional ya. Tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan itu. Prof, saya nambah lagi. Prof kan tadi bilang bahwa aksi reaksi itu ada yang bisa murni, genuine, ada yang di by design. Iya. Nah ini kan masuk dalam ranah kajian linguistik forensik. Iya. Kalau ternyata tadi memang majelis mengatakan yang orisinal ya. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Iya. Kalau ternyata itu memang by design, ini gimana? Itu bisa dituntut ya. Jadi ya gitu.
aspirasi, respon yang didesain itu pasti ada kepentingan. Itu biasa terjadi di dunia politik ya. Seperti itu. Dalam kasus-kasus terdahulu baik dalam skala nasional maupun global gitu. Respon publik yang by design itu sering terjadi di panggung politik gitu. Dengan yang dituntut siapa, Prof? apanya? Yang dituntut siapa? Ya pihak-pihak yang secara politik berbeda ya. Ini kan untuk kepentingan seperti Tapi kan gitu. susah membuktikan nggak Pak seperti kata Melalui tadi. teknologi digital itu mudah dilacak ya. Bagaimana sebuah opini didesain atau itu. Saya sudah melakukan penelitian ya tentang kasus terorisme, itu disertasi saya. Itu respon itu bisa didesain mendukung, bisa didesain menolak atau bisa didesain ambigu. Ya. Itu ya. Itu memungkinkan dengan teknologi virtual sekarang itu ya. Dan bisa dikelompokkan gitu ya, tuturan-tuturan yang natural itu dan tuturan-tuturan yang memang direkayasa ya. Itu salah satunya adalah tuturan copy paste misalnya, itu rekayasa ya. Itu. Dan itu adalah ya by design itu gitu ya. Jadi ada ininya, plagiarisme itu ya. Nah, saya nambahin dikit nih tadi ya, dari kesaksian ahli tadi. Jadi sebuah kata kalimat itu baru bermakna jika memenuhi unsur-unsur. Pertama siapa penuturnya. Iya. Kemudian siapa tujuannya penuturnya. Kemudian konteksnya apa, kan gitu kan? Nah, seperti kata ahli tadi bahwa ketika saya bicara dalam forumnya KPAU itu adalah berupa kritik kepada pemerintah. Jadi sasarannya IKN bukan Kalimantannya, apalagi warga Kalimantan suku ini itu nggak ada ya. Satu, yang kedua, jadi itu tujuannya kepada kritik pada pemerintah. Tadi Prof Aceng untuk diketahui publik, makanya dipublikasi. Nah, walaupun pada saksi sebelumnya itu provokasi, tapi Prof Aceng mengatakan bahwa provokasi tidak selalu negatif. Tadi Prof provokasi itu bisa negatif, bisa positif. Tadi beliau mengatakan saya memprovokasi anak saya supaya rajin belajar, bahkan dengan ancaman, kan begitu kan? Nah, kalau provokasi saya kemudian berhasil tanda kutip tadi menyadarkan masyarakat Kalimantan, itu positif bahwa mereka dieksploitasi dan sebagainya seterusnya. Betul. Nah, tapi yang menarik di menjelang akhir sidang tadi, kalau ada si A bertanya kepada si B, sudah makan belum? Yang jawab si C, sudah atau belum? Ah, itu aneh. Nah, pada konteks ini, ketika saya menuturkan hal ini sebagai kritik pada pemerintah, kenapa kelompok lain yang sewot. Ya, gitu. Ya, itulah persoalannya, keganjilannya perkara ini. Ya, terakhir Bang Kadir, bagaimana Jadi gini, hasil dari hasil pemeriksaan saksi ini yang pertama bahwa unsur ya undang-undang IT tidak terpenuhi. Jadi jelas itu udah tidak memenuhi unsur delik dari undang-undang IT itu tadi. Nah, yang kedua, ini harus melalui kepada Dewan Etik, Dewan Pers. di mana dilakukan oleh Dewan Pers. Jadi Bang Edi Mulyadi ini harus diadili dulu di Dewan Pers, baru bisa diadili ke proses pidana ini. Kalau ada unsur pidananya, kalau ada unsur pidananya, kalau Dewan Etik bisa menunjukkan ada aspek pidananya, karena tidak berwenang Dewan Etik mengadili wilayah pidananya. Nah, yang ketiga bahwa peradilan ini penuh rekayasa dari pihak kepolisian. Jelas sekali itu. Rekayasa dari pihak kepolisian. Yang merekayasa mendesain ini. Dan ini terbukti di kasus Sambo ya. Kasus Sambo ini akan membuktikan bahwa kejahatan di Mabes Polri itu sudah jelas-jelas selama ini banyak. Selalu merekayasa, menindas Islam. Menindas orang Islam yang kritis terhadap pemerintah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Bang Kadir yang telah menegaskan bahwa pengadilan ini banyak tekanan politik, banyak rekayasa, karena sekarang ini polisi juga terbukti dalam kasus Sambo, saudara. Betul tidak? Betul. Yang kedua, saudara sekalian, Habib Bahar, saudara, jaksanya juga sadar kalau dia ini ditekan untuk membuat vonis 5 bulan, saudara. Ini katanya jaksa yang mengaku kepada Habib Bahar, saudara. Karena kalau tidak diputus, saudara, tidak dituntut dengan 5 tahun, nanti uang pensiunannya tidak dicairkan, saudara. Ya, dolim atau tidak?
Dan ini tidak boleh terjadi kepada Bang Edi Mulyadi, saudara. Yang kedua, telah ditegaskan juga oleh Profesor Aceng, saudara, bahwa pengadilan ini adalah pengadilan sesat, saudara sekalian. Maka harus segera dihentikan, saudara sekalian, ya, pengadilan ini, dan Bang Edi segera dibebaskan. Oleh karena itu kami sampaikan kepada para ulama, kepada para tokoh dan seluruh para aktivis dan kaum muslimin di seluruh Indonesia, kita kawal ya sidang Bang Edi Mulyadi ini, dan Bang Edi Mulyadi ini tidak layak, saudara sekalian, untuk dihukum 1 hari pun karena tidak ada kesalahan, saudara. Yang pengadilan sang saksi sebelumnya Bang Ahmad Khozinuddin bisa menunjukkan, saudara, bahwa Bang Edi ini wartawan bukan hoax, saudara sekalian. Demikian juga yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi, saudara sekalian, adalah data dari Koalisi Indonesia Bersih yang berasal dari Walhi Kalimantan, Jatam Kalimantan, dan hampir banyak puluhan ataupun 70-an LSM di Kalimantan, saudara sekalian. Jadi yang disampaikan ada datanya, saudara. Dari sisi tuntutan yang lain tidak ada sama sekali kesalahannya. Satu itu hanya jin buang anak, saudara. Dan jin buang anak tadi ini sudah bisa dibuktikan oleh Profesor Aceng, saudara, tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahkan JPU, saudara sekalian, tidak punya materi, tidak punya pertanyaan untuk bisa menyalahkan Profesor Aceng, saudara. Jadi clear, saudara sekalian. Bang Edi tidak ada kesalahan sedikit pun, saudara sekalian. Bang Edi tidak ada sedikit pun hoax, saudara sekalian. Bang Edi tidak ada sedikit pun ujaran kebencian, maka wajib Bapak Hakim untuk segera membebaskan Bang Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir.